warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, ya ini dalam rangka tugas calon guru penggerak ini di modul 3.2 ini adalah materinya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya atau aset ini sebagai kekuatan yang dimiliki sekolah kita SMK Bustanul Falak. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini modal kita atau aset kita ini bisa jadi sebagai PPDB, kekuatan pada penerimaan peserta didik baru ini juga bisa. Modal kita ada di sini dijelaskan ada 7 ya. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal finansial. Nah, kasih Pak. Modal finansial. Dan ketujuh ini adalah sebagai modal, ya, sebagai modal utama sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu berupa apa? Apa? Guru, tenaga pendidik, apa? Siswa. Yang satu lagi, atasan kita, kepala sekolah. Nah, kita cek ya, kepala sekolah kita kualifikasinya seperti apa. Nah, kepala sekolah SMK Bustanul Falak memiliki sertifikat kompetensi sebagai kepala sekolah melalui program pendidikan dan pelatihan peningkatan kapabilitas dan manajerial kepala sekolah pada tahun 2022-2023. Jadi kepala sekolah ini sudah jelas, kepala sekolah ini adalah kepala sekolah yang kompeten. Yang kedua adalah guru. Nah, kita cek data sekolah kita. Jumlah guru di SMK Bustanul Falak ini sebanyak 39 guru dengan kualifikasi sebagai berikut: 2 guru berkualifikasi S2, 35 guru berkualifikasi S1, dan 3 guru berkualifikasi D3. Dan di sekolah kita ini memiliki 2 orang CIP, guru penggerak, Bu Farida dan saya yang saat ini sedang melaksanakan tugas CIP. Nah, yang ketiga apa? Kepala sekolah, guru, iya, tenaga pendidik tadi atau guru, ya, tenaga kependidikan. Nah, lihat kualifikasinya. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1, SMA, SMK yang berkompeten. Jadi tenaga kependidikan kita ini sudah masuk kualifikasi ya, karena ada S1 dan dan SM. Minimal tenaga pendidikan itu lulusan apa? SMA. Nah, modal manusia. Nah, kita juga memiliki komite dan wali murid. Ini juga sebagai aset kita ya. Yang mana komite atau wali itu bisa menjembatani komunikasi antara sekolah dan wali murid agar memperlancar kegiatan sekolah. Yang selanjutnya, aset modal kita manusia adalah murid. Nah, ada yang tahu berapa siswa kita? 500 ya, 500. Nah, ini lumayan ya, sudah banyak murid yang heterogen, berbeda-beda lingkungan, dari kecamatan-kecamatan banyak ya, bahkan ada yang dari jauh karena kita pondok pesantren, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, ada yang dari mana lagi Pak Bastan? Maluku.
pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya apa itu? Kita sering melibatkan masyarakat. Ya, kita sering mengadakan baksos bagi sosial, ya, dengan melibatkan masyarakat dan sebagainya. Pengawas sekolah profesional dan memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari guru tentunya. Nah, ini yang mana pengawas sekolah itu melaksanakan pembinaan. Ya, kita aset lagi, kita sudah punya yang namanya alumni. Nah, karena sekolah ini berdiri sejak tahun 2010, maka kita sudah banyak sekali alumni yang mana alumni ini bisa kita jadikan sebagai aset, ya, bisa menjadi motivator untuk adik-adik kelasnya, bisa menjadi promosi lah ya untuk adik-adik kelasnya. Nah, selain itu kita juga punya MG. Sudah habis ya berarti ya. Manusia tadi yang terakhir adalah alumni. Yang kedua modal sosial. Nah, ini modal sosial kita punya di lembaga ini, SMK ini ada yang namanya MGMP. Kalau guru biasa MGMP, kalau guru BK MGBK. Yang mana forum ini sebagai forum diskusi, menambah kompetensi dan keprofesionalan sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, kita juga punya BKK, Bursa Kerja Khusus, sebagai unit pelaksanaan yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja. Kita juga punya komunitas belajar, ya, komunitas guru-guru serumpun ya, guru IPA, guru agama, ini dikumpul dengan guru agama, BK kumpul dengan guru BK. Selain itu kita juga punya apa yang di anak-anak itu apa? Organisasinya apa? Betul sekali, OSIS. Ini sebagai organisasi siswa yang untuk pengembangan leadership kepemimpinan. Monggo Bu Mas, ya. Kita punya yang namanya OSIS. Kita juga punya banyak kerjasama dengan IDUKA, dengan LPK atau lembaga-lembaga sekitar. Dan kita juga punya komunitas keagamaan karena kita ada di dalam pondok pesantren. Betul sekali, luar biasa. Ini adalah modal sosial kita. Ini yang kita bisa kita manfaatkan, kita optimalkan. Ini Ibu Mas ini untuk modal sebagai PPDB. Mana modalnya ini? Jangan nanti lihat ini sebagai modal PPDB, ya, karena kita punya modal banyak ya. Sosial, sekarang modal fisik, sarana dan prasarana apa saja? Apa saja Bu Mas sarananya? Yang pertama tentunya kita punya apa? Ya, ruang belajar yang representatif. Nah, terus kita juga punya apa itu di atas itu? Aula yang representatif juga. Muat berapa itu aulanya? 400. Wah, 400 itu bisa untuk wisuda, bisa untuk meeting-meeting, bisa disewakan juga ya. Nah, ini bisa disewa untuk masyarakat sekitar juga. Kita juga punya apa namanya? Sini. Lab TKJ ada, akuntansi ada, busana ada, hotel ada, edotel, terus kuliner. Nah, kuliner juga ada. TKR. Ya, jadi lengkap ya. Selain itu kita punya ruang praktik pembelajaran. Semua jurusan punya ruang praktek. Ada yang akuntansi itu ruang prakteknya apa? Lab. Bank, untuk buka kitchen. Untuk TKR bengkel. Untuk perhotelan edotel. Untuk studio busana
Oh iya busana. Produk. Untuk TKJ apa Pak namanya? Lab industri. Fiber optik. Nah itu. Kita juga punya sarana fisik berupa sarana ibadah. Apa itu? Musola. Musolanya lantai 3 Bu. Yang satu belum belum jadi. Juga kita punya unit bisnis sekolah. Ini BCB. ya, apa namanya? BCB. Business Center Bufa. Nah, ini sebagai apa itu modal kita dalam apa itu modal sebagai modal fisik ya untuk PPDB ini. Terus yang selanjutnya modal politik. Nah, kebijakan sekolah. Nah, tentang kebijakan kepala sekolah mewajibkan guru-guru untuk aktif mengikuti RGMP dan pelatihan pengembangan kompetensi. Ini juga termasuk modal politik ya, karena dengan mengikuti RGMP ini kita akan tahu informasi yang lebih luas lagi. Kebijakan dirjen vokasi. Nah, ini termasuk juga modal politik. Terus selanjutnya modal agama dan budaya. Nah, modal toleransi antar agama, karena di sekolah kita hanya satu penganut ajaran agama ya, nggak ada agama lain. Ada kemarin Katolik. Ya. Tapi terus keluar lagi. Oh iya, karena tidak nyambung ya. Budaya, nah kita punya budaya, nah karena kita di dalam pondok pesantren, budayanya adalah budaya pondok pesantren. Nah ini status budaya dan situs bersejarah. Nah, kita sering melakukan apa Pak Ustaz? Kita sering melakukan apa? Ziarah. Itu situs budaya, ziarah ke makam para pendiri. Nah, para pendiri yayasan ini atau sekolah ini. Selanjutnya modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini kita apa modal lingkungan? Ya, lingkungannya sangat kondusif. Terus kita di depan ada apa itu? Iya, pohon-pohon masih banyak, sawah. Jadi udaranya masih segar, belum terkontaminasi. Darah masih terkontaminasi. Tercemar atau terpolusi. Ya, itu adalah sebagai modal lingkungan. Kalau kita praktek juga dekat, misalnya guru biologi mau praktek tentang ekosistem, tentang makhluk hidup, itu boleh jangkrik ciakek seperti itu ya. Selanjutnya modal finansial. Modal finansial kita apa? Sumber apa itu? Pendapatan kita dari mana, Bu Mas? Sumber pendapatan sekolah dari mana saja? Ayo. Bos. BPOPP, PSM. Wah ini calon kepala sekolah ini. Ada yang lainnya juga, ada yang namanya SAS. Apa? Siswa ASA. Siswa asuh sebaya. Nah itu kita galang juga ya. Inilah sebagai modal finansial kita. Ada yang namanya tabungan siswa. Nah, mendidik siswa untuk menabung. Tabungan guru. Ada. Tempat pinjam. Ada. Kita ada bank Bufa ya. Sangat produktif pinjamannya. Sangat produktif ya. Sampai nggak ada yang pinjam, kemarin disiarkan di grup siapa yang mau pinjam, karena gurunya kayak nggak ada yang pinjam, banyak kehabisan nasabah ini. Nanti tolong pinjam ya banyak.
Nah, itu adalah modal-modal yang kita bisa manfaatkan dan sangat sangat mendukung sekali sekolah kita, karena dari ketujuh jenis aset atau modal ini kita miliki semua, ya. Untuk itu peluang untuk terus berkembang sekolah ini sangat luas sekali. Saya kira itu pembahasan kita tentang jenis aset atau modal yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak. Dewi? Sudah cukup. Pak Pastor? Cukup. Saya kira itu teman-teman, kita sudah kupas tuntas tentang jenis atau aset atau modal yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.